Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Utaminingsih dengan NIM akhir 023. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa yang disebut dengan limbah B3. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Berikut penjelasan tahapan pengelolaan limbah B3 mulai dari pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Yang pertama yaitu pengurangan. Pengurangan limbah B3 merupakan kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah atau mengurangi sifat berbahaya atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan. Kemudian, upaya pengurangan limbah B3 dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu substitusi bahan, modifikasi proses, atau penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep/1-Bapedal/09/1995. Limbah B3 yang dihasilkan dari unit produksi di dalam pabrik harus disimpan dengan perlakuan khusus sebelum diolah di unit pengolahan limbah. Penyimpanan limbah B3 dilakukan dengan sistem blok dan setiap blok terdiri dari 2x2 kemasan. Untuk mencegah kontak antara limbah yang tidak kompatibel, limbah-limbah yang harus diletakkan dengan secara hati-hati. Yang ketiga yaitu pengumpulan. Untuk melakukan pengumpulan limbah, perlu memperhatikan persyaratan yang tertera dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep/Bapedal/09/1995. Persyaratan tersebut mencangkup karakteristik limbah yang dihasilkan, fasilitas laboratorium yang digunakan untuk mengolah limbah, perlengkapan untuk penanggulangan kecelakaan, serta lokasi pengumpulan limbah yang harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat yaitu pengangkutan. Dalam pengangkutan limbah B3, kemasan harus memenuhi persyaratan yang ketat, seperti ketentuan bahwa dalam kondisi pengangkutan normal, tidak terjadi kebocoran limbah ke lingkungan dalam jumlah yang signifikan. Kemudian, kemasan harus terbuat dari bahan berkualitas dan cukup kuat untuk menjaga keefektifannya selama pengangkutan. Untuk limbah gas yang mudah terbakar, kemasan harus dilengkapi dengan heat shield sebagai pelindung dan tambahan pelindung panas untuk menjaga kenaikan suhu yang cepat. Yang kelima yaitu pemanfaatan. Untuk mengurangi dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkannya. Upaya pemanfaatan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti daur ulang, perolehan kembali, penggunaan kembali, atau bentuk pemanfaatan lainnya. Daur ulang limbah B3 dapat dilakukan dengan mengolah limbah tersebut menjadi produk yang dapat digunakan kembali, sehingga mengurangi produksi limbah baru. Sedangkan perolehan kembali limbah B3 dapat dilakukan dengan mengambil zat yang masih bernilai ekonomi atau dapat diolah menjadi zat yang bermanfaat. Yang keenam yaitu pengolahan. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal stabilisasi
solidifikasi secara fisika, kimia maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu penimbunan. Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 harus dipenuhi dalam kegiatan penimbunan limbah B3 tersebut. Dengan mengelola limbah B3 merupakan suatu perwujudan dalam menjaga dan merawat lingkungan. Oleh karenanya, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjamin kepastian hukum mengenai pengelolaan limbah B3. Menyadari bahwa tindakan mengelola limbah B3, ternyata limbah B3 memiliki potensi besar untuk dapat merusak kesehatan manusia. Apabila limbah tersebut telah mencemari kesehatan manusia, maka pengaruhnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan efek akut yang dapat menimbulkan kerusakan sistem pencernaan, kerusakan syaraf, gangguan pernafasan, serta kerusakan pada kulit hingga kematian. Kemudian yang kedua, efek kronis yang dapat menimbulkan antara lain pendorong terjadinya kanker, pendorong mutasi sel tubuh, dan juga pendorong terjadinya cacat bawaan, dan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem reproduksi manusia. Dalam pasal 103 UU PPLH mencermati bahwa limbah B3 telah mengancam keberlangsungan ekosistem serta keselamatan manusia. Maka pengelolaan limbah B3 secara aman dan sesuai prosedur menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan bersama-sama, khususnya pelaku kegiatan individu, karena memiliki potensi besar dalam menghasilkan limbah B3 dan bagi pihak-pihak lainnya yang terlibat seperti jasa pengangkut limbah B3 atau jasa pengolah limbah B3. Melalui pengelolaan limbah B3 secara tepat akan menjaga kelestarian alam sehingga segala aktivitas manusia termasuk kegiatan industri tetap dapat terus berlangsung dengan menjaga simbiosis mutualisme. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.